Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aijaneta dengan NIM 2401276 dari Kepelatihan 24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Menurut Oxford Dictionary atau Kamus Oxford, definisi kepemimpinan itu sederhana, yaitu tindakan seseorang untuk memimpin sekelompok orang ataupun organisasi. Dan menurut salah satu pakar kepemimpinan dunia yang terkenal, yaitu John Maxwell, beliau mengatakan bahwa leadership is influence, nothing less, nothing more. Atau kepemimpinan adalah soal bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaruh yang tidak lebih maupun tidak kurang. Dan menurut salah satu guru manajemen yang terkenal, yaitu Peter Drucker, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan adalah bagaimana seseorang mampu membuat visi orang-orang itu lebih tinggi daripada kemampuan mereka, dan melihat kemampuan seseorang untuk membuat timnya mencapai kinerja yang jauh lebih baik daripada standar yang ada. Nah, dari saya sendiri, setelah saya mempelajari dari beberapa buku dan juga internet, menurut saya definisi kepemimpinan adalah bagaimana cara kita membangun yang terbaik dari dalam diri kita sehingga kita layak untuk diikuti. Teman-teman semuanya, kepemimpinan bukanlah soal posisi maupun jabatan. Namun persoalannya adalah masih banyak orang yang berpikir bahwa dia bisa menjadi pemimpin jika dia memiliki posisi seperti bos, direktur, manajer, dan yang lain-lain. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya pernah dengar cerita tentang seseorang yang sangat ambisius. Dia bekerja dengan cara-cara yang kadang manipulatif dan sangat tidak peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dia hanya peduli pada ambisi dan karir dirinya sendiri. Pada saat dia menjadi manajer, dia bersikap sangat otoriter dan tidak bersahabat. Bahkan dia seringkali merendahkan orang-orang yang dianggap lebih rendah daripada dirinya. Jadi, kalau kita berbicara soal pemimpin, mari kita tidak selalu membahas soal posisi. Untuk menjadi pemimpin yang baik, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah membangun karakter dalam diri kita sendiri, membangun kompetensi, kualitas diri, dan juga kemampuan kita sebagai seorang pemimpin. Selain itu, kita juga harus tahu cara bagaimana membangun karakter yang baik dalam diri kita. Bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersikap dalam keadaan sehari-hari. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan pengaruh kita. Pengaruh tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kita harus selalu berpikir bahwa pemimpin adalah bagaimana cara seseorang untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin adalah kita harus care, kita harus peduli. Dalam bukunya yang menarik, Simon Sinek mengatakan leader eat last, yang artinya pemimpin makan belakangan. Artinya, jika kita bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa direspek oleh anak buah kita suatu saat nanti, kita harus care pada mereka, kita harus peduli, kita harus memikirkan mereka. Pada saat kita memikirkan mereka, mereka pun akan memikirkan kita. Ada contoh studi kasus yang saya ambil, yaitu konflik dalam circle, di mana di suatu tongkrongan ada dua orang sahabat saya yang bertengkar sehingga membuat suasana di tongkrongan tersebut menjadi awkward, dan saya ingin membantu menyelesaikan masalah ini. Pertama-tama, saya akan memilih gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang saya pilih adalah gaya kepemimpinan partisipatif, di mana gaya kepemimpinan ini mendorong semua anggota circle untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian solusi, sehingga mereka dapat merasa dihargai dan juga memiliki rasa kepemilikan terhadap solusi. Langkah-langkah yang saya akan lakukan untuk membantu menyelesaikan konflik ini adalah, yang pertama, saya akan mendalami konflik yang terjadi di antara mereka. Lalu saya akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk semua pihak dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu saya bisa menjadi mediator dan sama-sama membuat solusi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat baik sekarang maupun nanti, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.